semuanya, sekali lagi kita ketemu lagi, Dokter Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Sahnas. Assalamualaikum dokter, terima kasih semuanya follower dari akunnya Cancer Club CISC dan sahabat-sahabat saya yang tadi sempat udah nonton teasernya saya sama dokter Yusuf. Ya benar, hari ini adalah dalam rangka acara peringatan Hari Kanker Ovarium Sedunia, CISC mempersembahkan talk show Kalahkan Kanker Ovarium, tetap semangat di masa pandemi COVID-19 bersama Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi. Kaknya itu konsultan ya dok? Iya, konsultan. Iya. Okay, obstetrik ginekologi konsultan onkologis, gitu kan ya? Iya. Betul Mbak Sahnas, terima kasih. Ini pasti kerjanya sekolah melulu nih, banyak banget titelnya. Baik, Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau CISC merupakan komunitas kanker yang berdiri sejak tahun 2003. CISC adalah lembaga unggulan dalam memberikan dukungan serta layanan informasi pada masyarakat kanker dan awam menuju Indonesia Peduli Kanker yang memiliki cabang di 10 kota. Dan acara ini didukung oleh PT Roche Indonesia yang selalu memberikan solusi pengobatan yang tepat bagi setiap pasien. Baik, nah dokter. Ya. Dokter Yusuf, kita ngomongin awalnya gejala yuk. Tapi mungkin kalau misalkan sebelum gejala, saya mau menjelaskan dulu nih Mbak Sahnas. Kalau misalkan apa sih sebenarnya kanker ovarium gitu kan ya? Ya. Mungkin sebagai informasi, kanker ovarium itu adalah kanker yang terdapat pada indung telur. Kalau kita lihat secara anatomis, indung telur itu ada dua lokasinya di daerah samping dari rahim, gitu kan ya? Mana gambarnya? Nah, ini kita lihat di gambarnya ini. Kalau misalkan, sebentar ya, saya kasih lihat di gambarnya. Ya, ini gambarnya. Ini adalah rahim, ya kan? Yang ini adalah indung telur. Dua posisi di sini. Nah, sekarang saya mau jelasin fungsi dari indung telur tersebut. Selain dia memproduksi hormon, dia juga itu memproduksi sel telur yang pada akhirnya apabila dibuahi oleh sel sperma jadilah dia embrio. Itu fungsi utamanya. Nah, fungsi hormonnya tersebut penting bagi para perempuan. Kenapa? Karena apabila seorang perempuan tidak memiliki ovarium atau indung telur, maka dia akan berpotensi terkena penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi, ya kan? Kemudian seperti osteoporosis, diabetes. Ini problemnya gitu. Itulah yang kita lihat. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu, dia bisa mengalami perubahan dari sel normal menjadi sel yang tidak abnormal, gitu ya, menjadi sel kanker. Nah, saya ingin informasikan di sini bahwa sel kanker pada ovarium ini itu sangat dahsyat, Mbak Sahnas. Kenapa saya bilang sangat dahsyat? Kanker ovarium pada perempuan itu menempati peringkat keempat penyebab kanker terbanyak pada saluran reproduksi perempuan. Nomor 4, dengan tingkat kematian itu peringkat ketiga. Artinya, catatan dari American Cancer Institute, bila seorang bayi perempuan yang lahir ke dunia, kemudian dia diberkati dengan usia yang panjang sampai usia 85 tahun, potensi atau probabilitas si bayi perempuan ini untuk menderita kanker ovarium itu 1 untuk setiap 81 orang. Artinya ini sangat besar kemungkinannya gitu. Betul. Baik, itulah tadi dia. Kan Dokter Yusuf sudah memperlihatkan gambar, sekali lagi dok, gambarnya tadi itu adalah gambar ovarium normal tanpa kanker, gitu ya? Nah, kita tahu bahwa ovarium itu kan letaknya di dalam dan ini adalah silent killer, jadi tricky banget karena nggak ketahuan. Biasanya kalau ketahuan langsung stadium tinggi, gitu ya dok ya? Nah, betul sekali Mbak Sahnas. Gambaran tentang kanker ovarium saat ini tahun 2020 ya.
Ya. tahun 2020. Saya tidak bicara tahun 70, saya tidak bicara tahun 80, saya bicara di tahun 2020. Bahwa kanker ovarium ini tidak punya gejala spesifik untuk stadium awal. Ya. Tidak ada gejala spesifik untuk stadium awal. Kemudian tidak ada juga instrumen screening yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi secara dini kanker ovarium. Oke. Iya kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya pasien-pasien kita yang datang dengan kanker ovarium pada umumnya datang dengan kondisi stadium lanjut. Seperti yang Mbak Sana sampaikan. Betul. Nah, ini kalau ovarium yang udah kena kanker bentuknya kayak apa, Dok? Nah, ini kita lihat nih, kanker, kalau misalkan ovarium yang normal, ini akan seperti ini ya. Kita lihat Mulus bentuknya ya, masih Dok, bagus, ya, mulus ya, rapi. Kalau misalkan kita lihat di sini sudah berbenjol-benjol nih. Iya, Dan iya. kemudian dia growing-nya juga akan sangat cepat. Ya kan? Biasanya dalam sebulan, 3 bulan, 6 bulan pasien langsung merasakan ada sesuatu yang aneh dalam perutnya gitu. Iya, betul. Dok, kalau begitu kita bicara soal gejala aja yuk. Iya, Karena, boleh. Ayo. ini menjadi sebuah informasi bagi sahabat-sahabat kita yang nonton nih, Dok. Iya, benar. Supaya nggak kecolongan, bahasanya gitulah ya, nggak kecolongan. Tadi saya juga sudah menceritakan kepada sahabat-sahabat saya di IGTV saya, waktu saya kasih promo tentang pertemuan kita ini adalah saya itu tahun ini memperingati 22 tahun saya sebagai survivor cancer, Dok. Wow, nah, 22 tahun. Selamat ya. Tetapi hal yang beruntung itu tidak terjadi kepada ibu saya dan nenek saya, Dok, gitu ya. Ibu saya dan nenek saya itu, kalau ibu saya cuma 5 bulan selesai langsung. Jadi ketahuan sekarang sama dokter Alwin Simanjuntak, habis itu selesai dia 5 bulan kemudian meninggal karena datang lagi udah stadiumnya terminal, gitu ya, stadium akhir. Pun terjadi hal yang sama dengan nenek saya, hitungannya adalah bulan, bukan ngomong tahun lagi. Nah, jadi saya itu berharap, Dok, jangan sampai ada lagi orang-orang yang seperti ibu saya dan nenek saya. Kalau meninggal mah pasti ya, Dok, setiap yang bernyawa pasti meninggal. Tapi saya nggak mau mereka kesakitan gitu. Silakan. Ya. Jadi kita lihat bahwa seperti yang awal saya sampaikan, pada stadium awal tidak ada gejala spesifik yang dikeluhkan oleh pasien-pasien kanker ovarium. Namun kita juga harus aware. Awarenya apa? Setiap ada benjolan kita harus respon di dalam perut. Setiap ada benjolan dalam perut kita harus berespon. Jangan kita abaikan. Ya, itu yang pertama, benjolan di dalam perut sebagai keluhan. Kemudian biasanya pasien juga itu mengeluhkan adanya rasa ingin berkemih terlampau sering. Jadi kayak anyang-anyang gitu, Dok? Anyang-anyangan. Iya, jadi itu karena memang tekanan dari benjolan tadi yang menekan kandung kemih. Gitu ya. Kemudian apabila benjolan ini sudah menekan saraf yang ada di dalam perut, ya kan? Ya, itu juga akan menimbulkan rasa yang amat sangat nyeri. Nyerinya itu skalanya bisa sedang sampai dengan berat. Betul. Kemudian pada kasus-kasus lanjut, apabila implan-implan tumor tadi udah mengenai sepanjang usus, baik itu usus besar atau usus halus, pasien itu akan mengeluhkan rasa seperti mual muntah, perut begah gitu ya. Nah, itu jadi ini hati-hati ini sangat yang tidak spesifik juga saya sampaikan. Kalau misalkan kalau ada orang merasakan mual muntah yang tidak diketahui penyebabnya, udah bolak-balik ke dokter, kasih obat mah ini, obat mah itu gitu ya. Dan itu terjadi dalam term waktu minimal 12 bulan gitu ya. Itu kita harus melakukan evaluasi ada massa nggak di dalam perutnya gitu. Betul. Itu Mbak. Ya, baik. Jadi kita udah bicara tentang hal itu karena nih, Dok, saya cuma mau bilang betapa bersyukurnya seseorang yang dikasih tanda-tanda waktu stadium awal bahwa dia kena kanker ovarium. Karena kalau kanker serviks kan di ujung kelihatan, ada darah. Kelihatan. Iya. Kalau di dalam kan susah. Nggak kelihatan. Ya? Iya. Nah, jadi mudah-mudahan semuanya langsung aware. Sakit nggak sakit, kudu periksa kali ya, Dokter Yusuf? Ya, jadi mungkin untuk mensiasatinya, rutin datang ke dokter ginekolog untuk evaluasi semuanya gitu. Itu yang paling penting. Setahun sekali sih saya sarankan.
Walaupun hanya Periksanya ini. ngomong apa? Jadi kalau misalkan ke ginekolog, pasti ginekolog biasanya kalau misalkan ginekolog onkologi memang mereka langsung paham lah apa yang akan lakukan gitu ya, Ya. screeningnya gitu. Terutama kita akan melakukan pemeriksaan USG, baik itu USG perut atau memang USG transvaginal. Kemudian screening yang tidak boleh kita lupakan adalah screening untuk kanker serviks juga paling penting di sana gitu. Nah, Betul. dari sini kita akan bisa melihat nih, apa aja sih potensi yang akan muncul ke depannya gitu. Dan itu saya kira sangat membantu ketimbang ketika ada keluhan baru datang ke dokter. Betul nggak, Mbak Baik. Sanas? Betul, setuju. Ada nggak hubungannya rajin pap smear cepat ketahuan? Nggak ada hubungan kan? Nggak ada hubungan. Jadi kalau untuk kasus kanker ovarium ini tadi, tidak ada kaitan antara pap smear dengan kanker ovarium. Karena posisi seperti tadi saya sampaikan. Coba, ini saya ingin sampaikan gambar dari rahim tadi ya Mbak ya. Mau. Gambar rahim tadi. Uh-uh. Nah, kalau misalkan kita melakukan pap smear, itu kita mengambil swab sel yang ada di sini. Yo. Itu kita pap smear, gitu ya, namanya pap smear. Itu untuk mendeteksi kanker serviks di sini. Tapi alat pap smear kita itu kan kita swab, kita nggak masuk ke dalam perut di sini yang indung telur tadi, makanya sangat tidak mungkin kita melakukan pap smear tapi dapat deteksi di sini gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Paham. Jadi udah clear ya para sahabat CISC dan para sahabatnya saya yang lagi nonton saat ini, bukan jaminan rajin pap smear kita bisa mengetahui dengan tepat urusan kanker ovarium. Karena Betul. pemeriksaannya berbeda. Baik, kalau gitu kita bicara ini yuk Dok. Siapa saja yang beresiko tinggi yuk? Ya. Siapa saja yang beresiko tinggi terkena kanker ovarium? Jadi kalau misalkan kita lihat siapa aja sih yang berisiko tinggi untuk menderita kanker ovarium, kita lihat saat ini dari populasi usia yang masuk ke dalam kategori usia premenopause sampai postmenopause, ini adalah kelompok usia yang sangat berisiko untuk menderita kanker ovarium. Artinya apabila ada didapat gambaran benjolan di dalam rahim, di dalam perut gitu ya, kemudian gambaran USG, gambaran kista di USG, pada usia seperti ini wajib langsung datang ke dokter onkologi, ya kan? Nah, kemudian selain ini siapa lagi sih yang berisiko? Salah satunya adalah orang yang tidak pernah menyusui. Ingat tuh Mbak Sahnas. Lah kok urusannya dari atas ke bawah? Nah, sekarang logikanya begini, ada teori yang mengatakan bahwa kanker ovarium ini terjadi karena akibat cedera pada saat ovulasi. Jadi sel yang ada di permukaan ovarium itu, setiap kali perempuan itu mengalami ovulasi, dia akan cedera, kemudian bulan berikutnya akan diperbaiki lagi. Nah, cedera, repair ini akan memicu mutasi genetik. Nah, semakin sedikit seorang perempuan itu menstruasi, semakin risikonya semakin kecil untuk menderita kanker ovarium. Dari risiko ya, bukan pasti, ini risikonya gitu ya. Nah, karena pertimbangannya pada orang yang melakukan menyusui eksklusif pada lebih dari 18 bulan gitu ya, lebih dari 18 bulan, cut off-nya adalah 18 bulan. Ya kan? Berarti frekuensi frekuensi menstruasinya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan perempuan yang tidak memberikan, yang tidak menyusui gitu. Iya. Nah, itu masalahnya. Menyusui itu kayak KB alami. Betul sekali. Ya, siap. Lanjut. Kemudian yang lain itu adalah biasanya kan ada itu ibu-ibu atau pasangan-pasangan infertil yang akhirnya dia diberikan obat-obat penyubur untuk menginduksi atau merangsang sel telurnya berkembang. Ini juga resikonya akan meningkat kanker ovarium pada kelompok seperti ini gitu. Atau yang kita lihat paling sering hampir diidap oleh 10%, itu adalah adanya riwayat genetik di keluarga nih. Riwayat genetik di keluarga nih, seperti yang tadi Mbak Sahnas sampaikan gitu, dari oma atau eyang atau ibu gitu. Itu mungkin yang kita yang bisa mengobservasi
siapa-siapa aja yang berisiko untuk kanker ovarium ini tadi, Ya. Mbak Sahnas. Baik. Nah, Dok, kalau begitu apa urusannya sih vaksin HPV? Bisa nggak vaksin HPV udah dapat kemudian mengurangi kemungkinan kena kanker ovarium? Nah, kalau vaksin HPV itu kan berkaitan dengan infeksi virus HPV ya. Jadi kita divaksin agar kita tidak terinfeksi virus HPV. Sementara apa, Dok? human papilloma virus. Okay. Human papilloma virus. Jadi ya, kalau misalkan human papilloma virus yang tipe high risk ini, dia akan memicu terjadinya kanker serviks dalam tempo waktu tertentu gitu. Jadi bukan menimbulkan kanker ovarium. Sampai saat ini sudah dilakukan penelitian, tidak ada induksi virus yang bisa menimbulkan atau memicu kanker ovarium. Ya. Jadi itu dia. Itu yang perlu kita pahami, tidak ada virus yang bisa memicu kanker ovarium. Itu sudah dilakukan di mencit, diinduksi dengan beberapa jenis virus, tapi tidak muncul kankernya. Nah, itulah yang terjadi, Mbak Sanas. Baik, Dok, betul kan kalau saya salah ya, kan saya ilmu pengetahuannya nggak sehebat yang sekolah kedokteran. Jadi ini ada kanker endometriosis, Dok. Kanker endometrium, bukan kanker endometriosis. Kanker endometrium. Apa ya. lagi itu kanker endometrium? Apa urusannya dan kaitannya dengan kanker ovarium? Nah, mungkin bisa saya koreksi, ada perbedaan terminologi antara endometriosis, kemudian kanker endometrium, ya kan? Kemudian kanker ovarium. Jadi gini, saya akan lihatkan gambar anatomi lagi ya, agar mempermudah kita untuk memahami. Nah, endometrium itu adalah lapisan dalam dari rahim yang posisinya ada di sini. Ya kan? Sel-sel endometrium di sini adalah sel-sel yang bersifat sensitif terhadap hormon. Hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ovarium seperti yang saya sampaikan, ovarium itu dia menghasilkan hormon estrogen juga, gitu kan ya, dan hormon progesteron juga, gitu. Nah, apabila ketidakseimbangan hormon ini tadi, let's say katakan akibat proses penyakit metabolik tertentu seperti diabetes, hipertensi, sehingga memunculkan namanya polycystic ovary syndrome di sini, maka hormon estrogen yang dikeluarkan oleh ovarium itu sangat tinggi. Sehingga di sini sel-sel yang ada di sini itu dipengaruhi oleh hormon estrogen terlalu lama. Dengan pengaruh hormon estrogen yang terlalu lama, maka sel-sel yang ada di endometrium ini akan mengalami mutasi. Dengan adanya mutasi ini, maka dia bisa memunculkan kanker juga, gitu. Ya kan? Nah, itu kalau misalkan dengan kanker endometrium, kanker yang ada di sini bisa muncul, kanker di sini juga bisa muncul. Nah, kalau misalkan endometriosis itu adalah suatu kista yang berisi, ya kan, berisi cairan-cairan mens yang tidak terbuang pada saat menstruasi keluar seperti ini. Jadi ada sebagian cairan dari menstruasi yang regurgitasi ke saluran telur, tumpahlah dia ke. Bahasanya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa kedokteran, nggak ngerti. Regurgitasi itu istilahnya kayak apa ya? Saya mau ngambilnya kayak tumpah gitulah. Kayak tumpah. Jadi darah Jadi kalau misalkan kita lihat di sini darah mens yang harusnya keluar, sebagian kecil itu dia tumpah ke dalam perut sini. Nah, itu nempel di dalam permukaan, di atas permukaan ovarium, dan itu terjadi years by years, sehingga sel-sel endometrium yang dibawa yang dari sini tadi itu akan berespon terhadap tetap dengan estrogen. Dia akan berkembang. Nah, satu lagi yang menarik, Mbak Sahnas, bahwa pada dasarnya sel endometriosis ini sel yang jinak.
Tetapi pada beberapa kasus, hampir 26% sel Ya. endometriosis ini bisa bermutasi menjadi ganas, menjadi kanker Kalau ovarium juga. kalau Itu pada pada orang-orang yang lebih rentan. Kita tidak bisa tahu kalaunya kenapa, karena kita tidak bisa lihat, karena kita tidak bisa investigasi sampai sekarang kenapa pada seorang yang endometriosis yang ini bisa tetap jinak, kalau yang B lain ini ganas. dia berubah lagi ganas Iya. gitu. Ada tergantung jenis mutasi selnya gitu. Itu sih Mbak Sanas. Aduh, Dokter Yusuf, ini banyak yang memuji Anda loh, Dok. Terima kasih banyak, tercerahkan katanya hari ini. Alhamdulillah. Itu kan tujuan kita kan? Bener, kita udah kayak Iya. mahasiswi Fakultas Kedokteran 1 SKS. Nah, jadi paham, jadi ngerti sama alat reproduksinya sendiri. Kan begitu. Begitu ya. Iya, Dok. Iya. Iya. Kita undang juga ya semua sahabat dari Cancer Club CISC dan juga sahabat saya yang lagi nonton IG Live ini. Silakan Anda menulis di kolom komentar jika ada pertanyaan sama untuk Dokter Yusuf, karena nanti kami akan membacakannya. Ya, oke. Ya. Dok, Oke. yuk lagi. Apa tadi kan ini semuanya udah penggunaan itu, Dok? Apa Zoladex? Betul ini kalau salah? Zoladex sama Tamofen. Apa? Ya, jadi kalau misalkan Zoladex Tamofen ini karena hormonal. Jadi dia sifatnya anti penekan. Jadi gini, Zoladex dan Tamofen ini digunakan pada pasien-pasien kanker payudara. Oke. Jadi pasien-pasien kanker payudara yang kankernya itu bersifat estrogen reseptor positif, dia akan diberikan obat-obat hormonal untuk menekan estrogen tadi gitu. Paham. Ya kan? Sehingga dengan dia ditekan hormon estrogennya, maka sel kankernya nggak bertambah atau tidak tumbuh subur lah istilahnya gitu. Paham. Nah, ya. apabila seorang pasien kanker payudara menggunakan Zoladex tadi gitu ya, bagaimana responnya terhadap ovarium? Itu bahkan lebih baik. Risiko dia untuk menderita kanker ovarium itu jadi lebih kecil. Karena apa? Karena produksi hormonnya kita tekan pakai Zoladex gitu. Paham. Ya, Jadi Zoladex ini kita berusaha membuat menopause dini, Mbak. Jadi kita maksa pasien ini untuk langsung menopause. Jadi tidak mengeluarkan hormon estrogen lagi gitu. Baik. Dok, Itu sih. Ya. Ini saya jarang loh ngomong kayak begini ya sama di publik, tapi karena ini Anda kan adalah orang yang whom doing what-nya pas, tepat ya, dan ini kan juga adalah untuk acara edukasi. Jadi saya rasa saya ingin menceritakan pengalaman saya, itu sah-sah aja, nggak maksudnya ngeluh nih Dok, nggak maksudnya ngeluh atau curhat dong, gitu. Emangnya Mama Dede. Nah, gitu. Dok, aku kan sudah menopause tahu. Jadi sekarang kan tahun ini saya umur 48. Saya umur 40 tuh udah menopause, Dok. Tapi menopause yang saya itu, saya nggak ada hot flash, nggak ada keringetan. Debar jantung nggak ada masalah. Yang ada tuh sakit kepala, sakit terus karena hormon kan, hormonnya makin sedikit kan. Iya. Jadi udah selama 8 tahun ini, Dok, saya itu tidak bisa deep sleep gitu, tidurnya nggak bisa nyenyak karena selalu bangun. Dan saya kan tidak boleh dapat hormon replacement, tidak boleh dapat hormon pengganti supaya nggak sakit kepala, hormonnya lebih baik, enggak, karena kankernya naik lagi nanti, begitu ya. Iya. Orang yang kayak saya nasibnya bagaimana ini, Dok? Nasibnya, nah sekarang permasalahannya kan tidak semua kasus itu bisa kita selesaikan dengan obat kan. Banyak usaha yang bisa kita lakukan. Satu, mungkin kalau misalkan kita lebih nerimo diri kita, lebih ikhlas, lebih qanaah gitu ya, itu jauh lebih membantu psikologis dari kita agar keluhan-keluhan itu tidak sangat kita respons gitu. Kalau misalkan keluhannya keluhan minimal gitu ya. Makanya saya bilang, mungkin get used to it itu adalah salah satu cara untuk lebih qanaah, lebih nerimo gitu kan ya. Begitu Mbak Sanas. Karena udah sama aja. Itu mah Dokter Yusuf udah sama aja
sama gurunya, Prof. Nuk. Pak Nugroho. Ya, Prof. Nuk, ini kepalaku gimana mau pecah? Kata Prof. Nuk, get used to it, Syahnas. Saya nggak mau kasih obat. Baik, ini kayaknya udah waktunya kita membacakan beberapa pertanyaan ya, Dok ya. Nah, Ya. ini pertanyaan ini ada yang nanya. Siapa nih yang nanya ya? Tunggu. Ada namanya yang nanya, atau saya langsung bacanya begini. Sebaiknya pemeriksaan USG atau abdomen, jadi dari perut ya, berapa bulan atau berapa tahun sekali walaupun tanpa keluhan? Nah, tadi saya bilang, kalau misalkan, sebenarnya Mbak Sahnas, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kasusnya saat ini untuk kanker ovarium itu sendiri tidak ada instrumen diagnostik yang spesifik untuk mendeteksi secara dini. Tetapi walaupun begitu, kita selain ovarium itu sendiri, kita mungkin dengan kasus-kasus yang lain bisa kita dapat dengan melakukan pemeriksaan USG dari abdomen, perut ya, kemudian dari bawah transvaginal gitu. Dan itu saya sarankan setahun sekali cukup lah. Dan setahun sekali cukup. Betul. Dan supaya nggak lupa lakukannya pas hari ulang tahun. Ya, itu masukannya benar banget itu. Iya, benar banget itu. Karena itu yang aku lakukan, Dok. Kan aku kan malu. Orangnya kan pemalu. Nggak kelihatan ya. Kalau aku pemalu tuh nggak kelihatan ya. Jadi aku tuh paling segen datang ke dokter kandungan. Apalagi transvaginal gitu kan. Aduh, hamil enggak periksa transvaginal tuh sakit banget kan. Jadi aku pemalu. Tapi aku ingatnya gini. Ini adalah hadiah ulang tahun buat diri sendiri. Bahwa kita bersyukur nikmat dapat tambahan usia, maka mesti datang ke dokter periksa. Begitu. Jangan takut dengan hasilnya kan, apapun hasilnya pasti akan ada solusi, bener nggak? Karena sebagian viewers ini merasa bahwa nggak mau periksa karena apa? Takut kalau misalkan ada hasil yang nggak bagus, itu akan mengganggu kejiwaannya gitu. Itu yang salah sih sebenarnya. Benar. Nah Dok, ini lagi ya. Saya didiagnosa CA ovarium stadium 1C. Apa aman mengkonsumsi obat herbal seperti buah merah dan juga minum obat darah tinggi seperti Almodfin. Ini dari Monica Sai 17. Nah, Mbak, kalau misalkan kita lihat nih, kanker ovarium, kalau misalkan kita lihat nih dari Mbak Sahnas tadi. Pertama, Mbak Sahnas itu mengatakan bahwa mama 5 bulan. Nah, ternyata mama itu mencari bantuan dari pengobatan alternatif gitu kan ya. Betul. Nah, ini juga jadi pelajaran yang sama juga dengan dari Mbak yang bertanya tadi gitu. Saya nggak tahu apakah kanker ovarium 1C-nya itu sudah ditangani secara komprehensif, artinya operasi dilanjutkan dengan kemoterapi gitu, atau belum, sehingga dia mengkonsumsi obat-obat herbal untuk berusaha menghilangkan kanker ovariumnya. Saya kira masih agak bias pertanyaannya. Tapi kalau misalkan bisa saya jawab, kalau misalkan seandainya kanker ovariumnya itu sudah diangkat dan dia sudah diterapi komplit dengan treatment standar kanker ovarium, dia menggunakan obat-obatan di luar kanker ovarium itu masih aman. Boleh, iya betul. Baik, nah kebetulan nih Dokter Yusuf kan bertanya tentang kisah saya. Jadi saya selalu bilang begini. Ibu saya meninggal tahun 91 sesudah 5 bulan menderita karena kanker ovarium. Kemudian ibu saya itu saya tidak pernah menyalahkan tentang pengobatan alternatif, tapi buat saya adalah penyakit kanker itu adalah penyakit medis, bukan penyakit mistis. Jadi pergilah ke dokter karena kita lagi kejar-kejaran sama waktu. Nah, saya waktu akhirnya kena penyakit yang sama seperti ibu saya gitu ya, di tahun 98 ibu saya meninggal 91, 98, artinya 7 tahun kemudian saya yang kena. Nah, saya mendapat pelajaran yang sangat penting sekali saat itu. Adalah saya mesti pergi ke dokter dulu, bukan ke orang pinter. Kan dokter pinter ya, sekolahnya tinggi. Iya ya. Betul Karena banget. Pada akhirnya sesudah ibu saya pergi ke pengobatan alternatif, metasnya udah sampai ke otak dok dan udah kemana-mana. Jadi dokter Alwin udah angkat tangan, udah nggak bisa. Saya nggak mau mengulangi kesalahan itu karena ternyata itu jauh lebih sakit dan lebih menderita. Begitu. Mungkin sharingnya itu antara pengobatan alternatif sama pengobatan medis. Medis, gitu. Ya, betul. Dok, ya? Betul. Iya.
Baik, Iya. dokter, ini ada dari Ibu Teti Suryani. Apakah pemeriksaan CA125 hanya efektif untuk pertanda tumor pada CA ovarium saja? Ya, jadi pada kanker ovarium itu ada dua jenis, Mbak Sanas. Jadi ada dua jenis. Ada jenis namanya jenis tipe epitel yang ada di permukaan dari indung telur tadi. Ada juga jenis non epitel, ya kan? Itu yang di bagian dalam dari indung telur. Nah, kalau untuk CA125 itu hanya spesifik untuk satu jenis CA ovarium yang tipe epitel yang munculnya dari lapisan permukaan dari ovarium tadi gitu. Saya mau kasih tunjuk ini supaya lebih paham gambar anatomi tadi. Ya. Gambar anatomi. Nah, kalau misalkan sel kankernya itu muncul berasal dari lapisan luarnya sebegini, lapisan surface permukaan, itu CA125 spesifik untuk kanker ovarium. Betul. Tetapi kalau kanker ovariumnya bukan dari surface tapi dari dalamnya ovarium, kita tidak menggunakan CA125 sebagai tumor markernya. Jadi berbeda. Jadi ada namanya LDH, ada namanya alpha fetoprotein, ada namanya beta HCG, ya itu sebagai tumor markernya. Karena kita akan menduga jenis-jenisnya gitu. Biasanya kalau untuk jenis yang di atas ini adalah jenis high grade serous ovarian cancer. Makanya kita menggunakan CA125 sebagai tumor marker begitu. Baik. Saya masih periksa CA125 6 bulan sekali, Dok. 6 bulan sekali ya. Selalu bagus kan? Iya, walaupun udah ulang tahun yang ke-22 tetap aja 6 bulan sekali, nggak boleh 3 tahun sekali, nggak boleh. Takut mutasi gitu, takut mutasi, iya. Ada apa-apa. Baik, betul, ini Mbak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Erna Kostina. Bagaimana perawatan pasien kanker selama COVID-19? Silakan, Dok. Oh ya, ya gini. Saya bicara karena saya kebetulan bertugas di Rumah Sakit Kanker Darmais ya, Mbak ya. Nanti saya akan jelaskan secara umum, khusus di saya dulu, bahwa Rumah Sakit Kanker Darmais itu kan rumah sakit kanker. Artinya pasien-pasien yang berobat di situ adalah pasien-pasien dengan imunitas yang sangat rentan. Ya. Ya kan? Betul. Jadi kalau misalkan pasien dengan imunitas yang sangat rentan apabila terinfeksi oleh COVID itu langsung komplikasinya luar biasa hebat. Maka dari itu rumah sakit kita tidak menerima pasien COVID. Sehingga kita melakukan penguatan screening di depan sebelum masuk rumah sakit. Saat ini rumah sakit kami, Rumah Sakit Kanker Darmais itu tidak ada pembatasan untuk terapi kanker karena kita sangat optimal dalam melakukan screening. Mau itu tindakan operasi, mau itu kemoterapi. Tetapi kalau misalkan kita bicara secara umum di rumah sakit non-kanker di Indonesia, tergantung kondisinya apakah itu rujukan COVID apa tidak. Biasanya kalau misalkan rujukan COVID, mereka tidak akan menerima pasien-pasien kanker di sana gitu. Tapi kalau misalkan tidak rujukan COVID, mereka akan tetap melakukan tindakan semua pasien yang memiliki keluhan atau yang diduga kanker ovarium stadium awal, saya sarankan untuk operasi, Mbak. Jadi nggak usah kemo lagi? Kalau misalkan kita duga stadium, misalnya ini ada pasien nih, ada pasien, dia ngeluhkan, ini kan kita bicaranya setting pandemik ya, setting pandemik. Nah, setiap pasien apabila ada muncul benjolan di dalam perut, kalau dokternya menduga itu adalah stadium awal, sesuai dengan rekomendasi beberapa perhimpunan onkologi di Indonesia maupun dunia, itu kita harus operasi. Kita tidak boleh tunda gara-gara pandemik operasinya. Karena apa? Kalau misal kita tunda karena gara pandemik, dikhawatirkan survive pasien ini akan turun. Survival rate-nya akan turun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasien-pasien yang sedang menjalani rangkaian pengobatan kemoterapi karena kanker ovarium itu tidak boleh ditunda selama pandemik ini. Jadi wajib tetap menyelesaikan rangkaian kemoterapinya sampai 6 siklus atau 9 siklus. Jadi
Jadi tidak ada alasan pasien-pasien ini karena pandemik itu ditunda proses atau rangkaian pengobatannya. Itu tidak boleh. Kenapa? Sekali kita tunda, prognosis atau survival pasien akan turun. Berubah. Iya kan? Akan berubah. Itu pada kasus-kasus di mana kalau misalkan pasien itu sudah menjalani rangkaian. Tetapi apabila pasiennya belum menjalankan rangkaian, boleh kita tunda tapi maksimal hanya 6 minggu. Oke. Tidak boleh lebih dari 6 minggu. Jadi within 6 week, pasien tetap harus menjalankan rangkaian kemoterapi. Baik. Begitu, Nah, Mbak. kalau misalnya sekarang lagi pandemi COVID-19 yang lagi kemo, apakah lebih baik langsung operasi aja, nggak usah kemo-kemo lah, gitu? Itu gimana? Nah, sekarang saya mau kasih tahu Mbak nih, masalah pengobatan kanker pada pengobatan kanker ovarium gitu ya. Jadi pengobatan kanker ovarium itu ada 2 tools utama yang kita approach ke pasien. Yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah kemoterapi. Sekarang kita lihat, ini kemoterapi dengan operasi itu adalah 2 hal yang saling berkelanjutan. Pada stadium awal, pasien dengan kanker ovarium, kita obati hanya dengan operasi, Mbak. Oke. Stadium awal, cukup dengan operasi. Tetapi pada stadium lanjut, operasi dan kemoterapi harus. Nah, masalah pemilihan apakah operasi dulu baru lanjut kemo, atau kemo dulu operasi, baru kemo lagi, itu nanti dokter yang akan memutuskan yang mana yang terbaik buat pasien. Begitu. Baik dok. Ini jawab lagi ya. Ada Bapak Ting to Nothing. Oh, namanya Ting to Nothing. Gimana pakai nama alias Ting to Nothing gitu. Istri beliau ini dok masih muda, mensnya tidak teratur, sampai sekarang punya anak masih begitu gitu ya, tidak teratur. Apakah itu gejala kanker, dok? Nah, Bapak Ting to gejala Nothing namanya. Bapak Ting to Nothing. Terima kasih. Bapak Ting to Nothing. Jadi kalau misalkan kanker ovarium tadi yang saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama itu mungkin ada benjolan dulu, Pak. Kalau misalkan masalah frekuensi menstruasi, kalau misalkan tidak teratur, nanti kita evaluasi lagi apa masalahnya di dinding rahim atau masalah di tempat lain gitu. Jadi kita nggak bisa mensimpulkan bahwa ujuk-ujuk itu langsung kanker ovarium begitu. Betul. Baik, dok sekali lagi ya, mungkin ini baru viewers, penonton baru ada banyak yang masuk belakangan. Jadi sekali lagi kita highlight ya, dan kita bold, italic sekali lagi. Jadi apa pengobatan efektif untuk kanker ovarium? Silakan dijawab cepat dok. Jadi pengobatan efektif pada kanker ovarium saat ini adalah operasi kemoterapi. Dan saya boleh nunjukin gambar lagi nggak Mbak? Mau. Nah ya kan. Jadi saya ingin menceritakan perkembangan tentang pengobatan kanker ovarium di dunia ya Mbak ya. Ini sampai tahun 91, setiap pasien yang menderita kanker ovarium, harapan hidupnya dalam 5 tahun itu hanya 33%. Jadi dari 100 orang yang menderita kanker ovarium, pada stadium lanjut, yang hidup dalam 5 tahun itu cuma 33 orang gitu. Batasannya kanker ovarium stadium awal sampai stadium lanjut itu gimana sih etapenya dok? Etapenya itu kalau kita katakan stadium lanjut, itu 1C ke atas Mbak. 1C sampai 4B kita katakan sebagai kanker ovarium stadium lanjut. Nah, di sini apabila kita lihat di sini ya, di sini 33%. Nah, ketika memasuki tahun 2000 itu survivalnya 65%. Artinya 100 orang yang sama-sama menderita kanker ovarium, kita masih ketemu tuh sama 65 orang. Tetapi di tahun 2017, itu lebih meningkat lagi, hampir 90%. Dari 100 orang yang menderita kanker stadium lanjut, kita 90 orang masih ketemu di akhir tahun kelima. Ini artinya apa? Begitu advance-nya perkembangan pilihan terapi dari kanker ovarium. Yang pertama itu adalah operasi. Tujuannya adalah, goal dari operasi ini adalah mengangkat tumor
yang kasat mata di dalam perut sebanyak-banyaknya. Jangan meninggalkan satu sel kanker pun di dalam. Yang kedua, kita lanjutkan dengan kemoterapi. Kemoterapi tujuannya adalah mengkontrol sel kanker yang masih mikros di dalam, gitu kan ya. Nah, kemoterapi ini kita berikan berbarengan dengan namanya targeted therapy, kalau Mbak Sanas pernah bisa tahu. Targeted therapy. Terapi target. Terapi target ini bisa menggunakan bevacizumab. Bevacizumab ini sebagai dia ini menghambat pertumbuhan dari pembuluh darah yang akan lengket di dalam kanker gitu. Kalau misalkan kita lihat, nih gambar lagi nih, setiap sel kanker, ya Mbak ya, setiap sel kanker dia bisa mereplikasi atau tumbuh, dia harus dapat makanan dari pembuluh darah, cabang pembuluh darahnya, ya kan? Nah, apabila dia tidak dapat makanan dari cabang pembuluh darah baru, dia akan mati nih sel kankernya. Tapi bila dia dapat makanan dari pembuluh darah baru ini, maka sel kanker ini tadi akan tumbuh subur. Mungkin panen terus dia nanti, gitu kan ya. Jadi sel target bevacizumab ini dia menghambat pembentukan atau ada cabang pembuluh darah yang mau tumbuh, dia akan hambat untuk dia muncul, sehingga konsekuensinya sel kanker tadi tidak mendapatkan makanan dari pembuluh darah yang muncul tadi, gitu. Itu Mbak. Jadi sebetulnya nih kalau bahasa gampangnya, selama pembuluh darah nggak jadi jalan makanan, tuh sel kanker akan mengecil, abis itu mati. Nah, begitu kan betul, ya? Betul. Adalah tujuannya bagaimana kita nggak ngasih makan tuh sel, karena kalau kita makan, si selnya itu makan juga, begitu kan Dok? Iya, betul Mbak, betul. Nah, kemudian pembiayaan kumaha Dok? Pembiayaan pengobatan terapi target kan belum banyak yang paham Dok. Belum banyak yang paham ya. Jadi gini, karena buat orang yang menengah ke bawah kena kanker itu satu keluarga jadi susah ekonominya. Betul. Kalau untuk pengobatan kanker itu sendiri, kalau misalkan dia operasi dan kemoterapi standar, saat ini pemerintah melalui jaminan BPJS itu sudah bisa dilayani gitu ya untuk kasus-kasus kanker ovarium. Tetapi sayangnya untuk target terapi tadi pada kasus kanker ovarium itu tidak masuk dalam kategori yang bisa diklaimkan ke BPJS, sehingga masih harus ditebus oleh pasien, ya kan? Namun jangan khawatir karena di sini PT Rose sebagai vendor yang membuat obat ini memberikan kemudahan kepada pasien, gitu ya. Memberikan ada program, ada namanya program apa? Saya kurang program pilar ya, Mbak ya. Sebetulnya tuh sekarang ya Dok sudah ada tuh program bantuan pasien yang didukung oleh perusahaan farmasi dan bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi kalau yang ini, jadi silakan kami tuh mendorong semua pasien kanker konsultasi ke dokternya masing-masing gitu ya Dok ya. Konsultasi ke dokternya masing-masing, menanyakan tentang program ini dan bagaimana mengaksesnya kepada dokter masing-masing gitu ya Dok ya. Iya, betul. Kalau gitu kita ngomong nutrisi Dok. Kalau misalnya kan gimana pun juga kalau kita lagi mau menghadapi musuh, kudu badannya juga kuat gitu loh. Betul. Dan kita tahu kalau udah kena kanker kan badannya udah makin kecil, drop, timbangannya tuh kurus banget. Betul. Mbak, begini, penting sekali ya. Penting sekali kita harus menjelaskan masalah nutrisi di sini. Karena sebagian besar pasien-pasien saya di Darmais itu selalu melakukan pantangan sendiri tanpa ada memberitahukan dokternya sebelumnya. Karena apa? Pantangannya itu macam-macam, bisa dapat dari tetangga, bisa dapat dari teman. Dok, saya nggak makan jagung bakar misalnya. Dok, saya nggak makan ayam. Saya nggak makan daging gitu. Nah, itu kan sebenarnya salah kaprah. Sementara seorang pasien kanker itu harus memiliki sistem imun yang bagus. Sistem imun yang bagus ini bisa fighting kanker dari dalam. Exactly, betul. Nah,
Karena sistem imun yang bagus ini didapat dari mana? Salah satunya dari nutrisi. Nutrisi yang bagus itu seperti apa? Harus pertama balance, yang kedua balance-nya yang apa ini? Balance makronutriensnya, dan balance mikronutriensnya. Makronutriensnya di sana ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada serat dan multivitamin lainnya gitu kan ya. Jadi jangan dipantang. Jadi kalau misalkan dia nggak makan ayam, dia dapat protein dari mana? Iya. Dia nggak makan daging, dapat protein dari mana? Sementara komposisi ini harus tepat, seimbang, dan dia harus makan. Jadi ada pernah lucu banget tuh, pasien saya cumanya makan sayur-sayuran rebus sama nasi putih gitu. Habis Itu dong saja badannya kecil. banget. Dan ini ya, saya bilang kita tidak salah juga gitu, tidak bisa menyalahkan juga karena memang kita mungkin less komunikasi kan ya, less komunikasi sehingga tidak bisa ditangkap secara jelas oleh pasien tadi gitu. Jadi ingin saya tegaskan, nutrisi adalah sesuatu yang penting untuk pasien-pasien kanker, apalagi di era pandemik di mana risiko terhadap infeksi corona semakin tinggi. Gitu Mbak Sanas. Saya jadi ingat sama dokter yang mengoperasi saya kan dokter Nurwansyah kan. Tapi kalau misalnya konsulnya beliau ke dokter onkologi, saya kan dokter ke Prof. Nugroho Kampung. Nugroho. Jadi udah gitu kan saya rewel banget. Saya tuh pasien yang paling rewel sedunia gitu ya. Biarin aja rewel. Kan saya nggak ngerti mengenai penyakit saya. Jadi maksudnya rewel itu adalah proaktif untuk bertanya kepada dokternya. Iya. Jangan kita tuh diem aja. Emang disangkanya dokter tuh sekolah perdukunan. Kita nggak ngomong dia tahu kan, nggak mesti nanya. Betul. Gitu kan. Dan jangan lupa selalu punya catatan kalau mau datang ke ruang praktek dokter, karena biasanya kita itu kalau udah ngeliat wajah dokter itu banyak rasa. Pertama tiba-tiba pengen nangis, kedua takut karena susternya galak. Jadi kalau misalnya kita AO, susternya tuh udah bilang, itu pasien di luar masih banyak yang ngantri, bisa cepet nggak? Begitu kan ya, jadi kita takut. Nah suka lupa. Maka kalau masuk ke ruang dokter nih, pengalaman saya, bawa buku catatan, catat, nanya, begitu kan, supaya kita itu bisa menjadi dokter utama dan pertama untuk diri sendiri. Kalau dokter utama, bantuan doang. Kalau misalnya badan kita sehat, jiwa kita semangat, begitu ya dok ya. Insya Allah pasti Allah akan memberikan masih rezeki nafas untuk kita. Begitu ya dok. Amin, amin. Ini ada dari berhubungan apakah Ibu Ninkasari. Jadi kalau sudah disuntik HPV itu sudah terjamin tidak kena kanker ovarium. Tadi udah dijawab ya. Iya, saya sudah kita jawab. Tapi hanya bertahan 10 tahun. Apa betul? Sekarang kalau misalkan HPV itu kan untuk kanker serviks ya, itu vaksinasi untuk kanker serviks, bukan vaksinasi untuk kanker ovarium. Dan sampai saat ini itu masih seumur hidup. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi sekali dia suntik itu seumur hidup, dia tidak perlu suntik lagi saat ini. Tidak perlu diulang lagi. Baik, sip. Ada Ibu Nani Sri 3923. Ini 3923 nih kode apa ya? Kode banknya nih kayaknya ya. Nih, dok, tanya Bu Nani gini. Saya kena kanker ovarium stadium 2A. Udah diangkat. Semua sekarang pengobatan 3 kali 1 bulan. Bagaimana caranya biar nggak tumbuh lagi? Silakan dok. Nah, nih penting banget nih saya ingin sampaikan. Selamat Ibu ya, Ibu sekarang itu dalam masuk setelah menyelesaikan kemoterapi komplit, Ibu sekarang masuk dalam fase di mana penyakit itu tidak ada. Kita katakan namanya free of disease ya. Nah, free of disease ini harus hati-hati Mbak. Ibu ini kita katakan sebagai survivor, tapi Ibu ini tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Karena apa? Karena sekali lengah, kita harus identifikasi ketika muncul lagi, itu kita harus identifikasi lebih awal. Nah, bagaimana caranya untuk memaintain lama, kanker ini tidak muncul, atau munculnya biar agak lebih lama? Pertama yang paling penting adalah nutrisi. Makanan. Jaga. Ya, itu harus penting. Karena penelitian Mbak Sanas, kalau misalkan orang yang malnutrisi dibandingkan orang yang tidak malnutrisi, resiko kankernya tumbuh lagi itu lebih tinggi pada yang malnutrisi.
Jadi paling penting itu adalah makanan ini betul-betul diperhatikan nutrisinya. Komponen karbohidratnya. Karbohidrat yang mana yang paling bagus? Karbohidrat yang kompleks, jangan yang simplex. Kalau yang ya, jadi saya punya tips nih. Bagaimana cara biar makan dengan makanan yang komplit tadi. Pertama, pada saat kita ingin makan, ketika kita mengambil piring, jangan nasi dulu yang diambil. Lauk. Sayur dulu setengah diisi gitu. Ya kan? Setelah kita isi sayur itu setengah, baru kita isi namanya protein seperempat. Mau daging, mau tahu, mau telur, iya. Baru seperempatnya lagi itu nasi. Itulah dikatakan komponen atau komposisi yang seimbang tadi. Jadi bukan karbohidratnya yang banyak. Betul. Itu, Bu. Nah, ini udah menjawab Widya ya, yang dari tadi bertanya tentang nutrisi, begitu ya. Bahwa penderita kanker itu mesti makannya makan normal, gitu ya. Makan normal, betul. Nutrisinya mesti kayak makan normal. Jangan pernah mendengar info-info yang salah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, apa segala macam. Nah, Dokter Yusuf tadi juga sudah mengatakan bahwa sayurnya dulu setengah piring, baru ditambah protein, baru nasi, begitu ya. Ya, betul Mbak, betul. Baik, betul banget. Ini ada pertanyaan lagi dari Pitsena Kosoali. Namanya susah. Nggak tahu namanya begitu kira-kira. Itsena Kocoali. Kira-kira begitu. Oh, Itsena Kocoali. Kocovali, apa nggak tahu. Dok, jangan ketawa. Ini acara kita serius. Tahu. Iya. Nah, ini saya 23 tahun divonis CA ovarium 3C, Dok. Residif, belum menikah, dan yang kedua ovarium diangkat. Apakah perlu OB? Apa itu, Dok? Pertama tadi usia 30 tahun ya? 23, Dok, maaf. Usia 23 tahun, sudah 3C. 3C, berapa tahun yang lalu disebutkan nggak? Belum menikah, pokoknya gitu aja, nggak dibilang. Oke. Residif. Ovarium diangkat. Ovarium dua-duanya diangkat. Iya, apa perlu OB? OB itu apa? OB itu apa ya? Saya nggak tahu maksudnya OB ini apa. Jadi gini, kalau misalkan kanker ovarium stadium 3C itu artinya kanker yang di ovarium tadi itu sudah menjalar sampai ke penggantung usus. Jadi di perut bagian atas itu sudah menjalar sampai ke sana. Ya. Biasanya kita temukan tumor-tumor implan itu di atas 2 cm, itu kita katakan 3C. Ya kan? Nah, biasanya kondisi seperti ini, kita harus pastikan dioperasi di awal nih. Operasi di awal. Ini ada Mbak Dewi ngebantuin OB itu operasi besar kali, Dok, gitu. Oh, jadi memang operasi, kalau misalkan sudah residif wajib kita lakukan operasi dulu lagi gitu. Tapi tergantung kondisi residifnya di mana. Apabila residifnya kira-kira secara teknis operasi akan sulit, mungkin kita akan melakukan kemoterapi terlebih dahulu 3 kali. Selanjutnya setelah 3 kali kita kemoterapi, kita akan lakukan operasi. Baru nanti dilanjutkan dengan kemoterapi lagi gitu. Dok, untuk beliau yang tadi bertanya, perlu obat atau suntik hormon nggak? Kalau misalkan kondisinya saat ini masih kuratif, saat ini saya tidak sarankan untuk menggunakan hormon dulu. Iya. Ya kan? Jadi tidak saya sarankan untuk hormon dulu. Karena apa? Karena pada kanker ovarium itu ada jenis-jenis tertentu kanker ovarium yang jenis tipe atau jenis selnya tertentu yang akan kita berikan hormon apabila tindakan operasi dan tindakan kemoterapi bukan sebagai pilihan. Oke, paham. Iya, Dok, saya jadi ingat waktu saya memberi jarak atas kehamilan, kan anak saya 3 ya, Dok ya. Memberi jarak itu saya tidak boleh minum obat yang hormon. Jadi nggak bisa KB suntik, nggak bisa KB pil. Jadi hanya spiral aja, hanya bisa spiral atau kondom, paling begitu, Dok. Oh iya. Iya, karena takut lebih baik. Bangunin singa kan, nanti keluar lagi. Benar Mbak Sanas. Baik, ini ada dari Nai
Mimasake. Saya pasien CA ovarium stadium 1C. Sekarang 2 bulan pasca kemo Pakli. iya, Karbopaklitaxel. iya, itu. Karbopaklitaxel. Kemudian saya baru menikah. Gitu dong. Iya. Jadi kalau misalkan saya lihat ini kan masih muda sekali ya. Ya. Kalau misalkan masih muda sekali, mungkin kasusnya hampir sama dengan Mbak Sarna sekali ya. Pada saat dia terdiagnosis. CA ovarium 1C itu, jadi 1C itu dia hanya menempel di permukaan ovarium saja, tapi dia tidak ada penyebaran di daerah tempat lain kecuali di ovarium. Atau, sehingga walaupun begitu, risiko 1C ini lebih kecil dibandingkan 3C untuk muncul lagi, tapi tetap aja dilakukan kemoterapi karbopakli. Nah, kalau misalkan dia menikah, dia ini kemungkinan besar bisa hamil lagi kok, jangan khawatir. Ya kan? Jangan khawatir apabila sudah diangkat sebagian ovariumnya, kemudian sudah menjalani kemoterapi, untuk tidak hamil jangan khawatir. Banyak pasien kita yang bisa hamil seperti ini. Penelitian literatur mengatakan tidak ada karbopakli ini tidak merusak sel-sel ovariumnya. Baik. Nah, ini juga perlu saya tambahin ya, Dok. Ini sebagai testimoni saya bahwa perempuan dengan kanker ovarium atau ovariumnya cuma 1, itu bukan berarti dia tidak bisa hamil. Selama ovariumnya yang ada itu bisa bertelur seperti gambar yang di awal, ya dia bisa hamil. Sama seperti manusia bisa hidup dengan 1 ginjal, perempuan juga bisa hamil dengan 1 ovarium. Kata siapa? Kata saya. Orang saya udah ngejalanin, begitu ya. Betul. Jadi bisa hamil atau tidak bisa hamil bukan berdasarkan perhitungan matematis dari kedua ovarium ada apa tinggal 1. Berarti kalau misalkan dia ada 2 berarti 100% kemungkinan hamil. Kalau misalkan tidak ada 1 berarti hanya 50%. Bukan seperti itu. Ya, jawabannya seperti yang disampaikan oleh Mbak Sarnas tadi. Pokoknya perempuan bisa hamil selama dia punya suami sama buku nikah. Udah begitu. Ya. betul banget. Ya udah, sekarang kita take home message. Ayo, Dok. Iya. Jadi gini, untuk saya ingin memberikan encourage untuk teman-teman yang saat ini sedang bingung, ya. Untuk teman-teman viewer Instagram yang saat ini sedang fighting untuk against cancer, ingatlah bahwa dunia itu belum berakhir. Harapan di sana selalu ada. Teknologi kedokteran, seperti yang saya sampaikan di awal-awal, itu saat ini sangat mutakhir. Jadi, jangan pernah putus asa, terus melakukan ikhtiar, berobat yang baik, berdoa. Itu yang paling penting untuk teman-teman yang sedang fighter. Untuk teman-teman yang saat ini sudah bebas dari kanker ovarium, survivor, jangan lengah. Karena apa? Setiap saat dia bisa muncul lagi. Artinya kedisiplinan untuk mengunjungi dokter paling penting. Karena kita kontraknya seumur hidup. Betul, Dok. Nah, jadi kesimpulannya sebelum kita berpisah yang sudah dicatat di sini, kanker ovarium masih menjadi masalah besar dan sebagian besar wanita didiagnosis kanker tersebar, pengobatannya menjadi lebih sulit gitu ya. Jadi betul. Kalau misalnya mumpung stadium awal, datanglah ke dokter. Intinya jangan pernah takut ke dokter atau takut melihat hasilnya. Yang lebih menakutkan adalah apabila kita mesti meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan mereka melihat kita menderita. Jangan. Setiap orang yang ada nyawa, yang dikasih nafas, pasti akan ketemu maut dan ajal. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan usia kontrakan kita di dunia ini, itu adalah kebijaksanaan kita pada saat kita berani untuk melakukan pengobatan. Berbagai pilihan terapi target telah tersedia dan program bantuan akses sudah ada di Indonesia. Gitu ya, Dok? Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini senantiasa berhati-hati ya. Ini semuanya pasien kanker yang sekarang lagi melakukan pengobatan. Peluk sayang nih dari saya semuanya sama Dr. Yusuf, semuanya untuk Anda. Hati-hati, tetap lakukan pencegahan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak fisik, dan menghindari kegiatan luar rumah yang tidak urgent. Kalau memang ternyata ruang tunggu di rumah sakit Anda penuh, nah mungkin Anda tunggu aja di mobil.